berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara, welcome back to the church. Saya percaya kita semua punya sukacita yang baru. Karena Tuhan begitu baik bagi kita, amin. Mari kita siapkan hati kita. Dalamnya kasih sayangmu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Kami percaya kasih-Mu selalu ada untuk kami Tuhan. Oleh karena itu kami menyembah Engkau. Sama-sama nyatakan. Dalamnya kasih sayangmu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Kami percaya Tuhan, kami ada dalam hati-Mu. Kau selalu bersama dengan kami, baik suka maupun duka. Kami percaya. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur karena Kau setia, ku bersyukur untuk selama-lamanya. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Sembah Tuhan, mari sembah Tuhan.
selalu bersama dengan kami Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Yesus. Mari angkat tanganmu saudara. Datang lebih sungguh kami memuji Engkau Tuhan. Yesus, kami muliakan namamu. Yesus, Kau begitu luar biasa. Kami berikan syukur kami. Haleluya. Mari naikkan syukurmu. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir. Bagi kami Tuhan, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Engkau setia. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang begitu luar biasa seperti Engkau. Oleh karena itu Tuhan kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Biar hanya nama-Mu Tuhan yang bertahta di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorak sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bersuka cita sebab kami punya pengharapan yang pasti di dalam-Mu Yesus. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu
Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna, yes Lord. Aku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, amin. Come on church, we sing. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu hidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, Kau pengharapanku. Thank you Lord. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Semua bisa lebih semangat lagi buat Tuhan kita, amin. Dialah penyelamat kita. Dialah yang meletakkan dirinya buat kita. Bersuka cita buat Tuhan. Mulai sing. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty. Almighty, Forever, I will never be the same, 'cause you came me from the everlasting to the world we live. Father's only Son. Come on. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Come on, let's sing. You're my Savior, Jesus. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came me from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You lived, you died, you rose again on You open the way. you opened
came near from the everlasting to the world we leave, the Father's only Son. 'Cause you came near, 'cause you came near from the everlasting to the world we leave, the Father's only Son. 'Cause you came near from the everlasting to the world we leave, the Father's only Son. 'Cause you came near from the everlasting to the world we leave, the Father's only Son. 'Cause you lived, you died, you rose again on high. Come on! You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Come on, let's shout it! You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done, oh, hallelujah. For all you've done. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Senang berjumpa dengan saudara di hari Minggu pertama bulan Agustus ini, dan berikut NDC News. Ibadah di NDC berlangsung online. Berikan dukungan Anda dengan like ibadah hari ini dan subscribe YouTube channel NDC untuk mendapatkan pemberitahuan konten ibadah berikutnya dari NDC. Ibadah NDC Youth, NDC Kids, dan NDC Women diadakan secara online dengan jadwal sebagai berikut. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Seruan doa bersama diadakan setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 melalui YouTube channel NDC bersama Pastor Josia Abdi Saputra. Bagi saudara yang baru bergabung bersama kami dan ingin memiliki komunitas rohani atau KOR, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC. Bergabunglah dengan keluarga rohani di dalam KOR untuk saling mendukung dan mendoakan. Pertemuan KOR dilakukan secara online. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafirialah atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Berikut update laporan pemberian bantuan NDC Peduli COVID kepada jemaat dan pelayan NDC hingga minggu ini. Saudara yang rindu memberikan bantuan dapat memberikan melalui transfer bank ke nomor rekening yang tertera di layar, atau dengan melakukan scan kode QR menggunakan beberapa aplikasi yang tertera. Pandemi memisahkan kita ke dalam sekat ruang dan waktu. Ini membuat kita terfokus hanya kepada diri sendiri. Kita lupa bahwa di luar sana ada banyak orang yang membutuhkan kasih Kristus melalui hidup kita. Wanita, kita tetap bisa menjadi saluran kasih meskipun di tengah pandemi. Bagaimana caranya? Bergabunglah di ibadah dan perayaan HUT NDC Women pada Kamis 12 Agustus pukul 10 via Zoom bersama Pastor Jafi Rahmat dengan tema Sharing Love. Permohonan doa yang saudara kirimkan selalu didoakan oleh pendoa NDC. Dan bagi yang bersedia dihubungi, kami juga melayani dalam bentuk telepon atau video call.
NDC telah menyiapkan pendoa dan konselor, di mana ada ratusan pendoa yang siap melayani dan berdoa bersama saudara. Berikut nomor WhatsApp chat yang dapat dihubungi, atau silakan scan kode QR yang tertera di layar. Kami akan menghubungi saudara secepatnya. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News hari ini. Tetap hidup sehat dan ikuti protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari buka hatimu, lebih dalam menyembah Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari dengan segenap hatimu katakan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Nyatakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Biarlah sampai seumur hidup kami Tuhan, Engkau dapati kami melekat kepadamu, mencintai-Mu Tuhan, sebab itu kerinduan kami. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi katakan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kami mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu.
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru, untuk hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sehat, kuat, tidak ada kekurangan satu apapun, itu semua karena kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Saatnya kami mau dengar firman Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, supaya lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini membuat kami semakin mengasihi Engkau dan kami semakin sungguh-sungguh lagi di dalam Engkau. Sehingga pada akhirnya setiap kami menjadi murid Yesus yang sejati. Kami siap mendengar, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah masuk pada bulan Agustus. Dan bulan Agustus adalah bulan yang bersejarah bagi setiap kita. Sebab pada tanggal 17 Agustus, bangsa yang kita cintai itu merayakan hari kemerdekaannya. Oleh sebab itu, pada bulan Agustus ini terinspirasi dari hari kemerdekaan, maka tema khotbah sepanjang bulan Agustus dari NDC adalah Truly Free. Mari saya ajak setiap saudara membaca satu ayat di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama. Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, ada 3 kalimat penting dalam ayat di atas yang tadi baru saja kita baca yang perlu kita perhatikan. Kalimat yang pertama adalah supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Nah, kata merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ada 3, saudara. Yang pertama adalah bebas, bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, dan sebagainya. Yang kedua, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Dan yang ketiga, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Rasul Paulus berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar atau sungguh-sungguh merdeka? Jawabnya belum, saudara. Sama seperti Indonesia, sudah merdeka dari penjajahan Belanda selama 350 tahun. Dan lepas dari Jepang selama 3,5 tahun. Tetapi sekarang, apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka, sungguh-sungguh merdeka? Banyak yang bilang, belum. Kenapa? Karena kita masih belum bebas, masih bergantung kepada pihak tertentu. Walaupun benar kita sudah bebas dari penjajahan Belanda dan Jepang, tapi kita belum bebas dari kemiskinan, kita belum bebas dari kebodohan, kita belum bebas dari swasembada pangan, dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak orang Kristen kondisinya juga seperti ini. Kelihatannya merdeka, tetapi tidak sungguh-sungguh merdeka. Saya beri contoh pertunjukan rakyat yang banyak digemari, saudara, yaitu Tomo atau topeng monyet. Nah, ada fakta yang unik yang sampai sekarang saya juga tidak mengerti, saudara. Fakta uniknya adalah pemeran utama dari pertunjukan ini adalah sang monyet itu sendiri. Yang namanya di kota manapun selalu sama. Yaitu siapa, saudara? Sarimin. Pertama kali saya menyaksikan hiburan rakyat ini ketika saya masih kecil. Mungkin antara kelas 1 atau kelas 2 SD di kota kelahiran saya. Saya lahir di Denmark, saudara.
Oh, maksud saya di Demak, bukan Denmark. Beda saudara, di Demak. Nah, tetapi setelah kira-kira 25 tahun kemudian, waktu saya sudah berkeluarga dan saya tinggal di Jakarta, saya mengundang hiburan topeng monyet yang kebetulan lewat depan rumah untuk anak-anak saya menyaksikan. Yang saya heran, nama monyet yang di Demak maupun yang di Jakarta sama, Sarimin. Nah, biasanya pawang monyet ini mulai pertunjukan dengan meminta sang monyet melakukan sejumlah aktivitas. Sarimin pergi ke pasar, lalu monyet mulai mengambil keranjang belanjaan dan mulai pergi ke pasar. Sarimin pergi ke sawah, lalu sang monyet mulai mengambil pacul, memakai caping, dan mulai pergi ke sawah. Selanjutnya sang pawang berkata, Sarimin pergi berperang. Lalu sang monyet mengambil senapan laras panjang dan dia mulai pergi untuk berperang. Pertanyaannya begini saudara, apakah Sarimin benar-benar pergi ke pasar? Apakah Sarimin sungguh-sungguh ke sawah? Boro-boro ke pasar atau ke sawah? Baru jalan rada jauhan dikit saja, tali yang mengikat leher Sarimin sudah ditarik oleh pawang. Sehingga Sarimin kembali kepada si pawang. Demikian juga kita saudara mengaku orang Kristen, mengaku sudah terima Yesus. Tetapi sebenarnya belum mengalami Kristus. Belum sungguh-sungguh merdeka. Masih ada tali yang menjerat leher kita, yang mengikat kita, sehingga tidak bisa bergerak dengan bebas. Betul nggak saudara? Nah, kalimat yang kedua yang perlu kita perhatikan dari Galatia pasal yang kelima tadi adalah Kristus telah memerdekakan. Siapa bisa memerdekakan kita, saudara? Hanya Kristus yang sanggup memerdekakan kita. Paulus dengan tegas dan jelas mengatakan, hanya Kristus yang sanggup memerdekakan. Hanya Kristus satu-satunya yang sanggup membebaskan kita. Hamba-hamba Tuhan, pendeta, pastor, apalagi dukun, tidak bisa memerdekakan seseorang. Jadi, hanya Kristus yang sanggup memerdekakan kita dari segala ikatan. Nah, kita telah dimerdekakan oleh Tuhan dari apa saja. Ada banyak karya Kristus untuk memerdekakan kita. Tetapi hari ini saya hanya mau menyodorkan dua hal saja yang saya percaya saudara sudah banyak yang tahu. Tetapi saya perlu menyampaikan ini lagi supaya kita sadar dan ingat bahwa sebenarnya kita sudah merdeka karena Kristus telah memerdekakan. Nah, apa yang sudah dimerdekakan oleh Kristus? Yang pertama adalah kita telah dimerdekakan dari dosa. Ada banyak ayat yang mengatakan bahwa kita, saudara dan saya, sudah dimerdekakan dari dosa. Misal saudara, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Perhatikan saudara, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Lalu Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang perhatikan, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Masalah besar dari kehidupan manusia itu bukan masalah uang, jodoh, pekerjaan, dan sebagainya. Tetapi masalah besar bagi umat manusia adalah dosa. Dosa tidak pernah membuat seseorang bahagia, saudara. Dosa membuat semua potensi dalam hidup seseorang itu terbelenggu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya mau kasih tahu saudara, sifat dosa itu adalah mengikat, membelenggu, dan akhirnya menghancurkan hidup kita, saudara. Itu yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap
orang yang berbuat dosa adalah apa, saudara? Hamba dosa. Jadi hamba, saudara, terikat, terbelenggu. Jadi status kita sekarang ini adalah hamba dosa, budak dosa. Mengapa bisa demikian? Nah, kita perlu tahu ada 4 status moral manusia. Yang pertama adalah bisa berdosa, bisa tidak, saudara. Dan ini hanya diberikan kepada manusia yang awal, manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Karena mereka diberikan free will untuk menentukan pilihan, mau taat atau tidak, saudara. Jadi Adam dan Hawa itu bisa berdosa, bisa tidak. Status yang kedua adalah tidak bisa tidak berdosa. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka seluruh keturunannya menjadi berdosa. Makanya tidak ada manusia yang tidak bisa tidak berdosa, saudara. Status yang ketiga adalah bisa tidak berdosa. Bisa tidak berdosa. Yaitu dengan cara apa? Pada waktu setiap manusia, semua manusia jatuh dalam dosa, bisa tidak berdosa lagi, saudara. Dengan cara lahir baru dan taati Roh Kudus. Status yang keempat adalah tidak bisa berdosa. Ini nanti ketika kita kembali ke rumah Bapa dan kita berada di sorga, sehingga status kita tidak bisa berdosa lagi. Nah, jadi status manusia sekarang adalah tidak bisa tidak berdosa. Kita semua, saudara dan saya, adalah orang berdosa dan telah diperbudak serta menjadi hamba dosa. Maka itu seringkali kita mau berbuat baik, tetapi justru yang dilakukan adalah yang tidak baik. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 15 sampai ayat 21. Nanti saudara bisa baca sendiri ya. Udah gak kepingin marah, malah justru marah. Udah mau mengampuni, malah yang keluar justru membenci. Udah berusaha sabar, yang ada bukan sabar, malah emosi. Tetapi puji Tuhan saudara, bahwa kita sekarang ini telah merdeka. Dan sungguh-sungguh merdeka, karena Kristus telah memerdekakan. Dengan cara apa Kristus memerdekakan kita? Dengan cara kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya di antara orang mati. Semua dosa manusia, semua kesalahan manusia sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Dan dengan darahnya yang mahal, dia tebus dosa saudara dan saya. Mari kita baca Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Roma 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dengan demikian, posisi kita sekarang ini naik status, saudara. Bukan lagi menjadi tidak bisa tidak berdosa, melainkan kita sekarang adalah orang yang merdeka. Bukan lagi diperbudak oleh dosa. Karena manusia lama kita telah disalibkan dan menjadi satu dengan kematiannya. Sehingga sekarang saudara dan saya adalah ciptaan baru, menjadi manusia baru dalam Yesus Kristus. Haleluya. Nah, yang kedua, kita sudah dimerdekakan dari apa, saudara? Yang kedua adalah kita telah dimerdekakan dari maut. Ini tentu saja masih berkaitan dengan dosa, karena upah dosa adalah maut. Kita baca Roma 8 ayat yang pertama dan yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tidak ada penghukuman, saudara. Ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
Berarti Kristus telah memerdekakan setiap kita dari hukum maut atau kematian. Tetapi mengapa sekarang ada kematian di dunia? Karena ada dosa, saudara. Jadi dosa itu berakibat pada kematian. Maka itu tadi saya katakan upah dosa itu maut. Seandainya ini saudara, Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, maka tidak akan ada kematian. Bayangkan saudara betapa bahagianya kita. Gak perlu lagi mengalami ketakutan karena bayang-bayang maut ini. Udah gitu, ini dalam imajinasi saya saudara ya. Kita bisa ketemu tatap muka dengan Musa, dengan Raja Daud, dengan Rasul Paulus, dan lain-lain. Gak ada kematian. Yang jadi pertanyaan sekarang begini saudara, kalau Yesus sudah memerdekakan kita dari maut, kematian, mengapa manusia masih mengalami kematian? Jadi begini, kematian yang dialami oleh manusia itu ada 3 saudara. Yang pertama adalah kematian rohani. Kita baca Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Garis bawah ini, saudara, kata pastilah engkau mati. Ini kali pertama kata mati muncul di dalam Alkitab, saudara. Dikatakan waktu Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk, mereka berdua mengalami kematian. Apakah Adam dan Hawa langsung mati? Enggak, saudara. Alkitab mencatat umur Adam itu mencapai 930 tahun. Panjang umur, saudara. Berarti mati di sini yang dimaksud oleh Alkitab bukan kematian fisik, tetapi kematian secara rohani. Nah, apa itu kematian rohani? Kematian rohani artinya terpisah atau putusnya hubungan dengan Tuhan. Maka sejak saat itu hubungan Adam dan Hawa dengan Tuhan terputus. Dan mereka diusir dari Taman Eden. Yang kedua, jenis kematian yang kedua adalah kematian jasmani. Allah Bapa kita itu adalah sumber kehidupan kita. Apakah ada amin, saudara? Kata Abba atau Bapa itu artinya sumber. Waktu hubungan manusia putus dengan Bapa, memang jasmaninya tidak langsung mati. Tetapi lambat laun akan melemah, dan akhirnya mati. Sama seperti kipas angin, saudara. Kipas angin itu kalau dicabut listriknya, powernya, nggak langsung mati. Dia masih muter, saudara. Tapi lambat laun, pelan tapi pasti akan mati. Jenis yang ketiga dari kematian adalah kematian kekal. Kalau tidak ada solusi, maka akan mengalami yang namanya kematian kekal ini, saudara. Lalu bagaimana caranya supaya kita merdeka dari hukum maut? Lagi-lagi hanya Kristus yang akan memerdekakan kita dari hukum maut. Mari kita baca Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama. Lalu kita nanti sambung loncat saudara ayat keempat dan ayat yang kelima. Dimulai dari Efesus 2 ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati. Perhatikan. Kamu dahulu sudah mati. Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat yang kelima. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia. Kamu diselamatkan. Berarti obat untuk mengatasi kematian itu hanya Kristus. Alkitab berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Tetapi ayat yang kelima tadi berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh Kristus. Oleh sebab itu saya tegaskan, satu-satunya jalan keselamatan. Sekali lagi saudara, satu-satunya jalan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Bukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu dampak. Perbuatan baik itu akibat karena kita, saudara dan saya, sudah diselamatkan. Jadi pada waktu kita percaya Kristus, maka kematian kekal tadi batal.
Karena orang yang percaya Kristus tidak lagi masuk ke neraka, saudara. Roma 8 ayat yang pertama mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sementara Efesus 2 ayat yang ke-6 berkata, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di mana, saudara? Di sorga. Jadi dengan demikian kuasa kematian telah dikalahkan dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Dan kita sekarang sungguh-sungguh merdeka dari kuasa maut. Nah, kalimat ketiga yang penting dari Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama tadi adalah, saudara masih ingat ayat ini? Coba kita baca sekali lagi ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi kalimat ketiga yang perlu kita garis bawahi, saudara, adalah jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau kita sudah dibebaskan, kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dulu memang kita terbelenggu oleh dosa, kita diperbudak, diperhamba oleh dosa. Tetapi sekarang Yesus Kristus telah sungguh-sungguh memerdekakan kita. Sehingga sekarang kita adalah orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang bebas, saudara. Ada sebuah kisah yang terjadi di Amerika pada tahun 1807. Ini sudah lama, saudara. Ada seorang pria kulit putih ke pasar budak. Dia melihat seorang wanita kulit hitam diikat dan dilelang di pasar budak itu. Wanita ini begitu galak dan buas. Ia mengumpat semua orang yang ada di sekitarnya. Berusaha menendang, mencakar orang yang hendak membelinya. Pria tadi datang ke penjualnya dan berkata, aku hendak membeli dia. Terjadi tawar-menawar dan kesepakatan terjadi. Waktu wanita itu terjual, pria itu mengambil tali pengikat wanita tersebut dan membawanya pulang. Walaupun wanita itu meronta dan terus mengumpat, sampai di rumah, sang pria kulit putih ini menulis sesuatu di kertas dan kemudian melepaskan tali pengikat wanita budak itu, saudara. Dan ketika tali itu terlepas, sang wanita, sang budak ini bertambah buas dan berusaha menyerang. Tapi pria itu berkata, kamu tenang, kamu tidak usah marah. Ini aku sudah buatkan surat bebas. Kamu sekarang bukan budakku maupun budak orang lain, bukan. Kamu sekarang adalah orang bebas. Silahkan kamu pergi sesuka hatimu. Lalu pria itu meninggalkan dia, saudara. Wanita hitam itu, wanita budak ini, saudara, diam memandang surat bebasnya. Lalu tiba-tiba ia menangis dan mengejar pria kulit putih itu. Ia tersungkur di kakinya dan berkata, Tuhan, aku mau ikut engkau. Aku mau mengabdi padamu. Kusobek surat bebasku. Jadikan aku budakmu. Karena bila aku berkeliaran, pasti ada orang jahat yang akan menangkap aku. Dan nasibku akan sama terulang lagi di pasar budak itu. Dan mungkin aku tidak akan bertemu dengan Tuhan lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini sudah ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Maka itu jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang merdeka, orang yang bebas. Namun demikian, kemerdekaan yang kita peroleh bukan berarti kita merdeka untuk bisa berbuat apa saja. Merdeka yang tak terbatas, bukan, saudara. Tetapi kemerdekaan yang kita peroleh adalah kemerdekaan yang terbatas, yang bertanggung jawab. Seperti budak tadi yang berkata hineni kepada tuannya. Demikian juga harusnya kita berkata hineni kepada Tuhan yang telah menebus kita. Yang artinya adalah ini aku Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendakmu. Aku mau, aku rela untuk mentaati perintahmu. Yang setuju kita katakan amin, saudara. Nah, setelah merdeka ada nasihat. Ini ayat yang terakhir. Mari kita baca 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16.
1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka. Bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai apa? Hamba Allah. Orang yang sudah sungguh-sungguh merdeka, itu ada implikasinya saudara. Yaitu tidak lagi melakukan kejahatan. Orang yang sungguh-sungguh merdeka akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi terang, jadi garam, jadi berkat bagi banyak orang. Inilah arti truly free. Sungguh-sungguh benar-benar merdeka. Selamat mengalami kemerdekaan. Merdeka. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berfirman kepada setiap kami dan mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami adalah orang yang sudah merdeka. Karena Tuhan sudah memerdekakan setiap kami. Tapi kemerdekaan yang kami peroleh bukan kemerdekaan yang tanpa batas. Kemerdekaan yang kami peroleh adalah kemerdekaan yang terbatas. Karena Tuhan yang sudah membebaskan kami. Sehingga sebenarnya kami ini semua adalah anak-Mu, adalah hamba-Mu. Menteraikan firman-Mu supaya kami mengerti bahwa sebagai orang Kristen kami punya tanggung jawab yang besar dari perbuatan kami dan jadikan kami terang dan garam bagi dunia yang sudah semakin tawar dan semakin gelap ini. Tuhan, kami mau berdoa juga buat bangsa dan negara yang kami kasih, Indonesia. Akhir-akhir ini ada banyak masalah karena pandemi COVID-19 mengalami peningkatan yang begitu signifikan Tuhan. Sehingga ada PPKM dan ada hal-hal lainnya yang membuat negara ini menjadi bergejolak. Tapi kami percaya, kami yakin semua atas izin Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memberikan hikmat kepada Bapak Presiden kami, Pak Jokowi, kepada para jajarannya, kepada para gubernur, wali kota, bupati, semua yang terlibat Tuhan urapi sehingga dari mereka semua menghasilkan satu keputusan-keputusan baik yang datang dari Tuhan sehingga setiap mereka bisa menghasilkan keputusan yang luar biasa dan membuat bangsa ini menjadi bangsa yang kembali menjadi bangsa yang baik, menjadi bangsa yang merdeka, menjadi bangsa yang berdaulat dan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan oleh bangsa ini. Terima kasih Tuhan, menteraikan firman-Mu dan kami secara khusus juga mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini sakit di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah, di hotel, dimanapun. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang berbahaya. Semuanya dilawat oleh Tuhan, semuanya disembuhkan. Dan pada akhirnya sebelum kami berpisah, kami akhiri ibadah online ini, kami mau arahkan hati untuk terima berkat dari Engkau. Turun ke atas kita semua, berkat melimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus yang akan menyertai setiap hidup kami mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari umat yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai